Alhamdulillah, ya sudah nulis buku gitu ya. Nah, diantaranya ini yang saya tumpuk di sini sampai tingkatan SMK. Itu saya belum kenal yang namanya baca buku. Jangankan nulis buku, baca aja nggak pernah begitu. Nah, tapi kok bisa jadi penulis gitu. Dan yang saya tulis bukan cerpen, bukan artikel gitu, bukan tulisan-tulisan pendek, tapi saya langsung nulis buku. Ya, naskah saya kasihkan pakai flash disk gitu, langsung di copy, langsung dibaca itu sama manajernya itu, baca gitu sekilas, dibaca begitu, dan langsung ditolak. Ya, kemudian dijawab oleh manajernya, oh iya mas, insya Allah naskahnya akan kami terbitkan. Hah? Diterbitkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi di channel Keluyuran Keluarga Safiur Rahman. Nah, tapi kali ini saya sendiri. Jadi ceritanya hari ini, nah kalau Mas Lafi Safiur Rahman sama Mailu Safiur Rahman, anak saya yang dua itu kan sudah mondok, sekarang lagi mondok di uh, Husnul Khotimah Kuningan. Nah, sementara yang paling kecil ini Alufa Safiur Rahman masih di Depok di budinya. Kemudian istri saya saat ini ada di Jakarta. Jadi saya di rumah sendiri. Jadi kali ini saya mau bikin podcast saja ini. Jadi karena sendiri nggak bisa keluyuran sama istri sama anak, jadi ya ini bikin konten di rumah saja. Jadi ya kali ini episode pertama podcast. Insya Allah tema yang akan saya angkat ini seputar dunia tulis menulis. Jadi mungkin beberapa di antara teman-teman sudah mengenal saya cukup banyak begitu. Jadi salah satu dunia yang saya geluti cukup lama yaitu dunia tulis menulis. Jadi saya alhamdulillah ya sudah nulis buku begitu ya. Nah, diantaranya ini yang saya tumpuk di sini. Jadi ada ya beberapa buku yang saya tulis cukup lama sejak tahun 2005. Nah, jadi tahun 2005 saya pertama kali menerbitkan buku. Nah, kali ini insya Allah saya akan sedikit bercerita. Jadi bagaimana kok saya bisa jadi penulis buku begitu. Jadi itu kan kadang-kadang kalau saya ngisi bedah buku, ngisi training dan sebagainya itu sering menanyakan dulu awal mulanya gimana sih kok bisa jadi penulis buku begitu. Nah, ini di episode pertama ini insya Allah saya akan ceritakan bagaimana saya menjadi penulis buku. Oke, jadi ini cukup lucu ya, jadi cukup ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi nanti. Jadi saya itu waktu kecil SD saya jelas belum kenal sama yang namanya baca buku yang serius, baca buku cerita misalnya. Kalau baca buku ya buku pelajaran. Nah, itu SD. SMP sama, SMP juga belum mengenal namanya baca buku itu, baca cerita, walaupun cerita anak itu nggak pernah. Tingkat SMA sama aja, jadi nggak pernah baca buku. Saya dulu di SMA, kalau saya dulu di SMK, tapi jadi tingkatan SMA-nya saya di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Di situ kadang-kadang sih saya ke
perpustakaan juga begitu. Tapi di perpus itu saya yang sering saya pinjam itu majalah Trubus. Majalah Trubus dan eh, nggak saya baca sih, saya cuma buka-buka lihat-lihat itu banyak foto-fotonya menarik gitu. Nah itu jadi sampai tingkatan SMK itu saya belum kenal yang namanya baca buku. Jangankan nulis buku, baca aja nggak pernah begitu. Nah, tapi kok bisa jadi penulis gitu. Nah, kemudian saya mulai kenal benar-benar membaca buku yang bukan buku pelajaran gitu ya setelah kuliah. Setelah kuliah kan kalau kuliah ya beda banget ya budayanya sama di tingkatan SMK dan sebelumnya. Jadi ya otomatis harus baca buku begitu dan kalau ke perpus lumayan saya sering mulai tertarik dengan membaca buku. Nah, itu baru membaca buku ya. Ya, bukan menulis buku. Kalau menulis buku ceritanya masih nanti lagi ya. Jadi membaca buku itu saya baru kenal di masa kuliah. Jadi kalau teman-teman mungkin ya sejak ya minimal mungkin sejak SMA ya sudah pada kenal baca buku ya. Kalau sekarang malah anak-anak kecil itu sudah eh, pada baca buku. Jadi anak saya yang tadi masih SD, sekarang yang sudah SMP begitu ya sudah biasa terelie ya. Jadi yang itu uh, ya sudah biasa ditamatin, nggak tahu sudah ke berapa itu yang serial Bumi, Bulan Bintang dan seterusnya itu. Dan ya selain itu juga baca-baca buku yang lainnya. Nah itu kalau saya tadi baru kuliah itu baru kenal namanya baca buku. Nah, tapi kok bisa jadi penulis? Nah, awal mulanya, jadi saya eh, nulis itu ketika setelah saya sudah lulus kuliah, kemudian waktu itu saya bekerja di sebuah BMT Baitul Mal wa Tamwil, koperasi syariah gitu ya, tapi saya nggak betah di situ, kemudian saya resign keluar. Nah rencananya itu saya mau bikin rental komputer kerjasama dengan kakak saya, kakak kandung saya, jadi mau bikin rental komputer. Nah waktu itu sudah beli komputernya, kemudian sudah eh, sudah kontrak, sudah apa, ya saya sudah cari kontrakan buat rental komputer itu. Kalau zaman dulu itu banyak rental komputer ya, waktu itu belum banyak mahasiswa punya laptop, bahkan punya komputer sendiri itu masih sedikit ya. Jadi rental komputer uh, cukup laris, apalagi di Jogja saya waktu itu. Nah mau bikin rental komputer, sudah punya komputernya, sudah ngontrak, tapi ternyata tempat yang mau kita kontrak itu ternyata masih dipakai oleh orang lain untuk sampai beberapa bulan mendatang begitu. Jadi tapi terus sudah terlanjur kerjasama gitu, karena itu kebetulan teman dari kakak saya gitu. Jadi sudah terlanjur mau di situ. Nah saya kan juga terlanjur sudah keluar dari tempat pekerjaan saya yang dulu yang di BMT tadi. Nah saya nganggur terus, lah ini di rumah mau ngapain gitu. Nah kemudian adanya komputer yang mau saya buat rental itu. Nah ini bisanya apa ya? Nah, saya kemudian nggak tahu kenapa, pokoknya kemudian saya kok kepikiran untuk menulis. Jadi kepikiran untuk menulis, ada komputer bisa nulis. Jadi saya waktu itu nulis, padahal nggak punya pengalaman untuk menulis gitu. Jadi nggak, hampir hampir nol lah begitu pengalaman menulis untuk media misalnya kan, bisa menulis artikel atau menulis cerpen, itu nggak punya pengalaman sama sekali. Nah tapi saya kok kepengen nulis. Nah kemudian ya benar, saya manfaatkan waktu nganggur itu untuk nulis.
Dan yang saya tulis bukan cerpen, bukan artikel gitu, bukan tulisan-tulisan pendek, tapi saya langsung nulis buku. Jadi saya langsung nulis buku. Nah, tiap hari kan nganggur itu, ya kerjaannya saya cuman itu nulis, nulis, tiap hari nulis, terus ya istirahat, mainan, game, enggak juga ya. Jadi ya itu, tapi bisanya nulis. Nah, kemudian tiap hari nulis dan lumayan jadinya cukup cepet juga begitu. Akhirnya setelah lupa saya beberapa waktu begitu jadi sebuah naskah buku. Jadi satu naskah buku. Kemudian naskah itu saya bawa ke sebuah penerbit. Saya datang langsung ke sebuah penerbit di Jogja, yang arah Kaliurang, namanya penerbit Navila Group. Nah, saya bawa ke penerbit itu, langsung ketemu sama manajer penerbitnya, ya dia editor juga, editor senior, kemudian penerbitnya manajer penerbit itu. Nah, saya langsung ketemu dan naskah saya kasihkan pakai flash disk gitu, langsung di copy, langsung dibaca itu sama manajernya itu, baca gitu sekilas, dibaca begitu, dan langsung ditolak. Ya langsung ditolak gitu aja. Jadi baru dibaca sedikit itu sudah ditolak ternyata gitu. Nah, itu cerita pertamanya. Tapi alhamdulillah dari itu pengalaman ditolak pertama itu, saya kan karena datang langsung ke penerbit itu jadi bisa ngobrol begitu sama tadi manajernya begitu ya. Kemudian ya saya tanya-tanya lah, ini kenapa kok langsung ditolak begini. Jadi nah katanya buku saya itu, naskah buku saya itu terlalu kaku, bahasanya terlalu kaku begitu, jadi kurang enak kalau dibaca. Nah, berdasar pengalaman ini, saya pulang. Alhamdulillah waktu itu nggak patah semangat begitu, langsung ditolak tapi nggak patah semangat. Nah, waktu itu kemudian setelah itu ya setiap hari saya nulis lagi, tiap hari nulis. Nah, sampai ketika itu sekitar 2 minggu, saya ingat itu sekitar 2 minggu jadi satu naskah buku lagi. 2 minggu jadi satu naskah buku. Kemudian sebenarnya saya belum jadi benar, maksudnya masih pengen saya ini ya saya tambahi, pengen saya perbaiki lagi begitu, tapi saya penasaran begitu dengan naskah saya yang baru ini. Akhirnya saya bawa lagi ke penerbit yang sama. Jadi saya datang lagi langsung ketemu orang yang sama, manajernya tadi, kemudian di copy lagi. Nah, tapi kemudian waktu itu tidak langsung dibaca, tidak langsung ditolak karena belum dibaca ya. Jadi tidak langsung dibaca karena ya masih ada kesibukan yang lainnya begitu. Nah, kemudian saya menunggu. Jadi saya kan pengennya dapat masukan lagi naskah saya yang kedua ini bagaimana. Jadi sudah mending belum dibanding yang kemarin yang langsung ditolak begitu ya. Karena saya nulisnya kemudian bahasanya ya yang lebih gaul begitu, yang lebih ke remaja-remajaan gitu, yang insya Allah lebih enak begitu bahasanya. Nah, saya nunggu sekitar 2 minggu, belum ada kabar. Kemudian saya telepon aja. Saya telepon penerbit tersebut, ya dijawab oleh manajernya itu tadi juga. Jadi saya tanyakan, Pak, bagaimana naskah saya yang kemarin gitu. Nah, saya kan tadi pengen dapat masukan lagi, kira-kira kurang apa yang ini begitu. Nah, kemudian dijawab oleh manajernya, oh iya Mas, insya Allah naskahnya akan kami terbitkan. Hah? Diterbitkan? Nah itu suatu ya surprise begitu, saya excited banget begitu ya. Jadi
ternyata diterima begitu. Jadi naskah kedua saya yang saya tulis 2 minggu yang itu saya juga sebenarnya belum puas, masih pengen tak benerin lagi begitu, ternyata sudah diterima di ACC oleh manajernya tadi, dan insya Allah mau diterbitkan. Dan benar setelah beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah waktu itu sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan kemudian buku saya itu terbit. Nah, bukunya mana ini? Bukunya ini. Wah, agak silau ya. Hidup Kaya Raya Mati Masuk Surga. Nah, ini buku tipis sih, 2 minggu selesai. Jadi buku ini saya buku pertama saya ini yang tadi saya ceritakan. Nah, ini saya cukup ya puas dengan buku ini. Jadi desain covernya juga asik begitu. Ini yang bikin covernya ini kemudian jadi teman saya, teman akrab begitu, yang kemudian malah sempat kita ngontrak bareng begitu. Kemudian dia sempat juga bikin buat ilustrasi buku saya yang ini buku keempat kalau nggak salah. Ini full ilustrasi di dalamnya juga. Nah, ini yang bikin ilustrasinya Mas Firman, sama kayak yang bikin desain cover ini. Nah, ini tadi buku pertama saya yang alhamdulillah terbit tahun 2005, Arina Publishing. Ini grupnya tadi Navila Group ya. Nah, itu jadi senang sekali bisa nerbitin buku dengan nama saya. Di situ tertulis saya waktu itu masih pakai nama S. Rahman, yang nanti kalau di buku-buku berikutnya saya pakai Rahman Hanifan ya. Yang ini masih pakai nama S. Rahman. Nah, ini ya satu satu buku yang membuat saya semangat begitu. Jadi yang merubah hidup saya begitu. Saya tadinya sama sekali nggak ada mimpi sama sekali pengen jadi penulis. Nggak kebayang waktu saya misalnya dari SMK ya, nggak kebayang suatu saat wakil jadi penulis. Waktu kuliah pun saya nggak kepikiran mau jadi penulis begitu. Nah, tapi ternyata aku bisa nulis buku begitu, dan terbit gitu di penerbit mayor, pertama kali terbit di penerbit yang cukup besar begitu. Nah, ini ya membuat saya sangat excited, kemudian bersemangat sekali, bergairah untuk nulis begitu. Dan ya buku ini tak baca-baca terus begitu, walaupun tulisan saya sendiri, tak baca lagi, saya baca lagi, walaupun saya hafal isinya, nulis sendiri begitu ya, tapi saking senengnya jadi ya saya baca sendiri juga begitu. Nah, begitu. Jadi itu kisah saya, awal mula saya jadi penulis. Jadi kepepet terus nulis. Dan alhamdulillah kok ya jadi akhirnya terjun di dunia tulis menulis juga begitu. Nah, ini jadi semoga ini kisah saya ini menginspirasi. Jadi teman-teman mungkin ada yang punya mimpi jadi pengen jadi penulis buku. Nah, kalau sungguh-sungguh serius, insya Allah bisa. Apalagi sekarang ya untuk menerbitkan buku ya jalannya makin makin mudah saja sepertinya begitu, makin banyak peluangnya begitu. Karena kalau dulu kan hanya ada penerbit mayor sama mungkin penerbit indie yang menerbitkan bukunya sendiri yang dengan dana terbatas begitu ya. Kalau sekarang kan banyak modelnya, ada yang pakai POD gitu ya, print on demand. Nah, jadi bisa menerbitkan walaupun satu buku begitu, asal ada yang beli, satu pun dicetak begitu. Ada juga yang penerbit yang bisa menerbitkan buku secara terbatas begitu. Jadi walaupun itu satu peluang begitu, tapi ya
kalau punya mimpi menulis buku terbit di mayor pun insya Allah juga bisa gitu. Jadi ya buktinya saya yang tadinya nggak kenal sama sekali dunia tulis menulis, bahkan membaca buku pun saya baru kuliah itu baru membaca buku, nah, tapi bisa gitu. Jadi bisa menerbitkan menulis dan bukunya terbit begitu. Nah itu kisah saya awal mula jadi penulis. Mudah-mudahan ya teman-teman suka begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah itu aja ya. Jadi nanti insya Allah saya sambung dengan cerita-cerita yang lain, buku saya yang lain barangkali sedikit saya bedah begitu, atau mungkin tentang tip-tip menulis dan sebagainya barangkali di podcast episode selanjutnya. Jadi ini begitu, silakan subscribe ya, like begitu, dan komen, share. Insya Allah itu terima kasih, mudah-mudahan jadi inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.